Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mendapatkan informasi pertama tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Itu dari hadis Jibril alaihi salam. Yang kita banyak hafal sebenarnya hadis itu ada di dalam untayan 40 hadis Rasulullah yang dirangkum dalam kitab 40 Imam Nawawi. Dari hadis itu muncul kemudian 3 tema besar dalam Islam. Dari dialog yang terjadi antara Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki biasa, melakukan pertanyaan demi pertanyaan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Yang dijawab Nabi semuanya dengan sempurna. Yang pertama tentang Islam, itu dijawab Nabi ketika Jibril bertanya apa itu Islam dengan rukun Islam yang 5. Dimulai dengan syahadat, diakhiri dengan naik haji ke tanah suci bila kita mampu. Orang yang mengamalkan Islam disebut muslim. Keilmuan yang muncul dari itu disebut ilmu fikih. Perhatikan ya, ini saya membuat pemetaan sekarang. Saya ulang. Dari dialog Nabi dengan Jibril itu, ketika Jibril bertanya apa itu Islam wahai Muhammad, Nabi menjawab Islam dengan rukun Islam yang 5, syahadat, baru diakhiri dengan naik haji ke tanah suci jika mampu. Ini memunculkan satu sosok yang berislam namanya muslim. Dia bukan mukmin, muslim. Bukan muhsin, tapi muslim saja. Nanti ilmu yang membahas tentang 5 hal ini disebut dengan ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Biasanya kalau buka pertanyaan sama Ustadz, pertanyaannya selalu boleh enggak Ustadz? Kalau kita puasa ada masalah begini, safar, boleh enggak? Itu pertanyaan boleh, tidak boleh, halal haram. Itu domainnya kajian fikih, artinya kajian Islam. Karena dia praktek badan. Udah ya, selesai. Ini saya anggap selesai. Saya minta diperhatikan karena kita mau mapping masalah ini sekarang. Yang kedua, pertanyaan lagi berlanjut, apa itu iman? Nah, dijawab oleh Nabi SAW, iman adalah beriman kepada Allah, itu ya, Rasul, kitab, terus gitu sampai yang terakhir yang ke-6, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya 6. Ilmu yang muncul dari kajian yang 6 ini namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Orangnya yang melakukan keimanan disebut dengan mukmin, bukan muslim. Mukmin dia, karena temanya iman. Oke ya, baik. Apa yang membedakan antara Islam dengan iman ini? Bukan dalam makna aplikasi ya, bukan dalam makna konsep, maksud saya teori, tapi dalam makna praktek. Kalau Islam itu prakteknya lebih kepada fisik, sholat, zakat, pokoknya hal-hal tampilan yang nampak di luar dengan panca indera kita. Tapi kalau iman itu kajiannya hati, makanya rukunnya selalu dimulai dengan antuk minabillah wa malaikatihi, beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, dan seterusnya, beriman kepada takdir. Itu kan sebuah kerja hati, bukan kerja panca indera. Nah, karena itu para ulama membagi, kata mereka apa? Kajian tentang Islam disebut dengan kajian lahiriah. Sementara kajian tentang iman disebut dengan kajian batiniyah, karena dia di dalam.
Termasuk kajian tentang takwa, kajian tazkiyah, itu kajiannya iman atau tauhid. Di sini tempatnya. Kata Nabi apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maksudnya bukan di sini, di kulit, tapi di dalamnya, yaitu kajian spiritual supaya kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Saya ingin pelan-pelan karena kita akan masuk nanti ke hal-hal yang mungkin diperdebatkan. Jadi dianu dulu, di mamah biak dulu. Nah, kalau nggak puasa gitu ya, pikir, oh ini masalahnya gini, baru masuk tema berikutnya. Supaya kita keluar langsung paham bagaimana sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang diporak-porandakan sekarang ini. Kita ke tema yang kedua masih, tema tauhid. Kadang-kadang tauhid ini disebut juga dengan ilmu akidah. Kadang disebut tauhid, kadang disebut akidah. Dah, sebelum kita membahas yang ini, yang kedua, kita lanjut sedikit biar sempurna hadisnya. Yang ketiga, Jibril bertanya lagi, apa itu ihsan Muhammad? Nabi menjawab, anta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu mampu melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kamu tidak mampu melihat Allah dan pasti tidak mampu, fa innahu yarah, ketahuilah Allah Maha melihat kamu. Yang ini pelakunya, yang tadi pertanyaan tentang ihsan, pelakunya adalah muhsin. Muhsin. Kita sudah sampai pada muhsin. Sebelumnya muslim, mukmin, muhsin. Ini derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Ilmu yang muncul dari kajian ihsan ini namanya ilmu tasawuf. Gitu dia. Nah, petanya mulai kelihatan. Ilmu tasawuf. Kemudian karena dalam perjalanan sejarahnya ilmu tasawuf ini mengalami sedikit penyimpangan, oknumnya, bukan tasawufnya, oknumnya. Muncullah tokoh kalau di dunia Arab namanya Al-Hallaj. Pernah dengar kan? Al-Hallaj itu yang dihukumati oleh para ulama karena dia mentafsirkan ayat Allah bersama kita dengan betul-betul bersama kita. Kemanapun aku pergi ada Allah. Allah adalah sampai pada kepercayaan batil, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Karena Allah sudah kayak avatar itu loh, apa? Menyatu, bereinkarnasi kepada aku. Itu dia masalahnya. Jadi hukum mati dia. Di Indonesia ikut-ikutan orang bangsa kita ini, nggak usah zaman sekarang, zaman baheula aja ikut-ikutan. Muncul Syekh Siti Jenar. Nah itu dia kisahnya kurang lebih sama, namanya apa, pengakuan keberadaan Allah pada diri seseorang dan orang itu bersama dengan Allah. Allah kalau di masjid bersama dengan dia. Kita kejar lagi. Allah kalau di WC bersama kamu juga. Masalah jadi. Jadi penyimpangan itu adalah oknum. Jangan disalahkan tasawufnya. Cuma sudah kadung jelek. Apalagi kesini-kesininya para praktikal tasawuf itu rata-rata, coba perhatikan, nggak sholat, nggak puasa, yang penting hati saya baik, nggak usah nyakitin tetangga. Itu kan inti dan saripati dari ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kamu masih sholat, kamu masih syariat. Ada tetangga saya gitu, ikut tasawuf yang nggak jelas di Samarinda. Efeknya apa? Efeknya dia nggak puasa dan dianjurkan kiainya dalam tanda kutip makan di tengah siang bolong. Ketika ditegur, kenapa? Anda masih pada level bawah, level syariat. Saya sudah makomnya tinggi ma'rifah. Tambah jelek lagi tasawuf. Nah, gitu ya. Padahal tasawuf yang betul adalah, mau tahu kita kajian tasawuf itu? Kajian tasawuf itu biasanya dimulai dengan memverifikasi, melis semua karakter buruk seorang manusia. Suka gibah, suka namimah, suka zina, suka ditulis semua gitu. Kemudian dikaji, didefinisikan apa itu tahun demi tahun. Itu aja kajiannya. Baru setelah pertemuan demi pertemuan dibahas bagaimana cara mengilajnya, bagaimana menyembuhkannya. Dibahas lagi bermacam pertemuan. Sambil di antara pertemuan-pertemuan itu ada pelatihan-pelatihan spiritual. Misalnya, ayo kita semua murid ini didampingi seorang mursyid. Kalau kita murabbi dengan mutarabbi. Kalau itu di dunia tasawuf, si murabbi disebut dengan mursyid. Kalau muridnya disebut murid biasa. Itu apa isinya? Yang lurus ya. Yang lurus adalah isinya tentang pembiasaan puasa Senin Kemis, tentang qiyamul lail, tentang puasa Daud, tentang
mengamalkan apa yang disampaikan oleh Umar. Kata Umar, ikhsyausanu fa inna ni'mata la tadum. Bersakit-sakit, bersederhana-sederhana, berkasar-kasarlah dalam hidup, karena kenikmatan itu tidak berlangsung lama. Maksud Umar, walaupun kita mapan secara finansial mungkin, tapi jangan pilih yang terbaik, pilih yang terburuk. Itu maksud Umar. Tapi sebagai arena pelatihan. Ingat tidak ada Lailatul Katibah dulu? Itu Hasan al-Banna pertama kali membuat Lailatul Katibah. Dia itu menyuruh jangan ada yang bawa uang saku ketika kamu mabit di masjid. Pakai pakaian yang paling sederhana, kalau bisa puasa saat itu. Kemudian dicontohkan sama dia, jangan pakai guling dan bantal, jangan bawa dari rumah. Apa? Disuruh tidur di atas alas kaki sepatu. Itu saya dulu gitu aslinya tuh di Timur Tengah. Jadi malam itu memang malam, maksud berkasar-kasar Umar itu maksudnya. Jadi biar membiasakan hidup sederhana apa gitu. Nah, yang biasa naik mobil coba sekali-kali berangkat kerja naik angkot. Terasa itu betapa. Dan kita kan puasa ini supaya empati kan pada orang lain. Itu maksud Umar bin Khattab. Fa inna ni'mata la tadum. Itu salah satu kajian tentang tasawuf. Apa yang salah sampai di sini gitu ya? Nah, berarti tasawuf adalah sesuatu yang terpuji kalau dijalankan sesuai dengan keinginan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Syafi'i? Sama persis seperti ungkapan Imam Malik. Kata beliau ini seorang faqih, ahli fikih maksud, orang yang belajar fikih, tidak bertasawuf maka dia kehilangan manisnya takwa. Nah, coba kita sambil renungi. Orang yang belajar fikih, kita semua belajar tata sholat yang baik, sunnahnya, qobliyah, puasa, segala macam fikih kita pelajari. Tapi tidak bertasawuf. Seperti tadi yang saya sampaikan, praktikalnya dia tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Kemudian beliau melanjutkan, lebih tepatnya Imam Syafi'i. Orang yang bertasawuf tidak mengkaji fikih, dia jauh dari hidayah Allah. Bagaimana mungkin orang tersebut memberikan arahan yang baik kepada orang lain? Coba, Masya Allah. Ini apa maksud Imam Syafi'i? Tawazun, seimbang dalam hidup. Kita sibuk dengan tazkiyah, tasawuf, tapi jangan lupa harus belajar juga halal dan haram dan seterusnya. Sebaliknya orang yang belajar fikih supaya khusyuk dalam ibadah, supaya tentram hatinya ketika dia berzikir, baca wirid dan berinfak serta sedekah, dia harus juga bertasawuf dalam hidup. Baik, jadi kita tidak akan menoleh kepada tasawuf dalam makna oknum, tapi kita melihat tasawuf dalam aplikasi yang sebenarnya sesuai dengan teori. Baik ya, sampai sudah kita pada 3 hal ini. Kita sudah mengkaji tentang Islam, kita sudah belajar tentang iman, kita sudah mengetahui tentang tasawuf atau ihsan. Kita punya keperluan pada pagi hari ini membahas yang kedua, yaitu tauhid atau akidah, sesuai dengan judul yang ada di bawah WhatsApp Anda. Baik, iman atau akidah. Jadi begini, sebagaimana tema akidah atau tema tauhid itu mendapatkan sentral dalam kajian Islam. Dia sentralnya di situ. Bayangkan, ada kesamaan sebenarnya antara rukun iman dengan rukun Islam. Coba lihat, rukun Islam bersyahadah, itu kan tentang iman. Rukun iman cerita tentang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari tauhid. Jadi tema tauhid dan tema akidah itu sentral di dalam kajian Islam. Kalau kita semua bapak-bapak coba buka buku hadis, apapun buku hadis itu, buku fikih, apapun buku fikih itu, pasti dimulai tentang tema keimanan. Dia gitu. Sebab apa? Kalau dibahas tentang sholat, Anda tidak beriman, tidak akan diterima sholat Anda. Anda membayar zakat, tapi ternyata masih ragu-ragu dalam mengesahkan Allah, menerima Nabi mutlak sebagai Rasul terakhir, tidak akan pernah diterima sholat, puasa, dan zakat kita. Itulah sebabnya kajian tauhid itu segalanya di dalam Islam. Bukti yang ketiga, Nabi SAW ketika diutus di Mekah, sebelum di Madinah, itu menghabiskan waktu 13 tahun
Dakwahnya isinya tauhid aja. Dan idiom yang dipakai Allah dalam tema Makkiyah itu ya ayuhan nas. Karena bukan ya ayyuhalladzina amanu kan? Oh Mekah. Tapi begitu pindah ke Madinah hanya memerlukan waktu 10 tahun. Bandingkan antara 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Untuk berdakwah atas dasar tauhid yang betul yang sudah beliau tanamkan ketika di Mekah. Jadi Madinah itu sudah ibaratnya dorong mobil di pinggir gunung, jalan cepat. Tinggal menceritakan tentang doktrin-doktrin halal haram, fikih, mubah, makruh, itu yang terjadi di Madinah. Tapi kan basicnya sudah betul. Oke, itu poin. Poin yang lain. Ternyata, yang ini saya kira baru, banyak yang menganggap ini hal baru. Kita terbiasa untuk menerima perbedaan fikih ya. Bertahun-tahun kita biasa. Ada yang wiridnya ring, ada yang tidak, oke. Ada yang kunut dengan tidak, oke aja. Tidak ada masalah. Ini masalah fikih. Ini tema tentang keislaman. Tapi ternyata dalam batasan-batasan tertentu muncul juga perbedaan dalam masalah tauhid dan akidah. Nah ini dia. Dan ini jarang dibahas loh. Kita sangka bahwa tema tauhid dan akidah itu tidak setajam perbedaan fikih mazhab. Ternyata sama tajamnya. Hanya saja hadirin rahimakumullah, perbedaan di bidang fikih itu rata-rata para orang-orang yang terlibat dalam konflik itu cenderung lebih mudah menerima. Iya enggak? NU dengan Muhammadiyah, satunya kunut, satunya tidak. Mudah mereka menerima. Biasa aja. Nggak ada istilahnya wala wal barok, saya nggak mau negur kamu nggak ada. Biasa aja. Karena itu perbedaan dalam bidang fikih seperti itu. Tapi perbedaan dalam bidang akidah ini bermasalah. Walaupun sebagai sebuah perbedaan secara nama kita terima ada perbedaan itu. Tapi secara keyakinan itu bermasalah. Nah, baik, saya mau bandingkan dulu perbedaan dalam bidang fikih, perbedaan dalam bidang akidah. Dalam bidang fikih, khilafiyahnya dikatakan sederhana, apalagi para imamnya adalah murid dengan guru. Coba, maha gurunya mazhab itu siapa? Imam Abu Hanifah. Muridnya adalah Imam Malik yang kemudian berpisah bikin mazhab sendiri. Guru dengan murid. Nanti Malik punya murid kesayangan namanya Syafi'i. Syafi'i pisah, dia bikin mazhab sendiri, Syafi'i. Dan satu-satunya imam mazhab yang menuliskan mazhabnya itu cuma Syafi'i. Yang lain muridnya yang menuliskan. Ini Syafi'i ini orangnya brilian loh. Syukur kita di Indonesia dia mazhab kita Syafi'i. Lain dia. Nanti kajian tertentu kita akan bedah tentang Syafi'i ini. Luar biasa, saya takjub sendiri. Nah, nanti Syafi'i punya murid kesayangan lagi, Ahmad bin Hanbal. Dia bikin lagi mazhab, namanya mazhab Hambali. Apa lihat? Perbedaannya tipis sebenarnya. Nggak ada. Bahkan sebagian besar kalau kita mau jujur ya, perbedaan mereka sedikit. Rata-rata semua sepakat bahwa ini seperti ini hukumnya. Ijma katanya. Ijma itu apa maksudnya? Konsensus ulama mazhab yang 4 tentang satu masalah halal misalnya. Satu masalah haram sudah sepakat. Itu rata-rata setuju. Yang berbeda kecil-kecil aja, nggak prinsip itu. Nah, ini di bidang fikih dan sudah terjadi. Dan kita merasakan itu. Sekarang perbedaan dalam masalah akidah. Tauhid. Muncul aliran-aliran. Kita tahu ada aliran namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tidak akan diterima selama tidak sesuai dengan akalnya. Ini orang rasional. Di Indonesia secara salah biasanya orang menisbatkannya kepada alumni UIN. IAIN. Biasanya gitu. Liberal. Tokohnya ada Ulil Absar Abdallah, Mun'im Sirri di Amerika sekarang. Senior saya dulu. Apa lagi? Sebenarnya termasuk Imam Masjid Masjid Agung Jakarta itu
Nasaruddin Umar, cuma dia kesininya agak umur sudah. Ya. Jadi saya bilang ini orang. Tapi ya gitu, sudah orang kan tidak ada yang ya. Mungkin di awal pemikirannya begitu, sekarang Ulil Absar Abdallah aja tidak ada lagi cerita tentang liberalisme. Lurus dia pikirannya. Masya Allah, berubah rupa orang. Nah ini dia Mu'tazilah itu. Tapi mudah-mudahan saya salah dalam kasih contoh ini. Itu orang mungkin di awal kehidupannya, sekarang kan berubah. Tapi Mu'tazilah itu muncul ketika mereka menemukan satu teori bahwa tidak mungkin ada halal kecuali itu pasti sesuai dengan logika. Kan agama ini logis kata dia. Tidak mungkin ada pengharaman kecuali sesuai dengan logika. Jadi mereka menjadikan akal ini semua untuk menentukan bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Segalanya di situ. Dah ya. Nah ini Mu'tazilah. Ada imamnya sendiri. Termasuk dalam tema-tema yang tidak bisa dirasionalkan, mereka akan tolak. Contohnya siksa kubur. Mana siksa kubur? Gak ada kata dia. Gimana Anda mau membuktikan adanya siksa kubur? Coba ceritakan. Ya gak ada. Dalam artian apa? Otak ini gak sampai. Ada iklannya apa namanya? Pajak ya. Di bumi manapun Anda berpijak. Bukan iklan pajak. Iklan ini Departemen Pariwisata Sandiaga Uno. Apa? Seeing is believing. Melihat baru kamu percaya gitu ya. Dia bilang, kata orang Mu'tazilah, dia memanfaatkan iklannya itu mungkin pariwisata. Aku nggak ngelihat surga, aku nggak ngelihat neraka. Bagaimana mungkin aku bisa percaya adanya surga dan neraka? Nah, gitu kan. Padahal kan kita tahu ya, kita mengimani itu karena Nabi yang bilang, karena sebelumnya Al-Quran yang bilang, dan keduanya tidak mungkin bohong. Kita terima aja. Itu pun logika akal mengatakan begitu. Udah, yang jelas ini ada dalam sejarah dan dia sudah masuk dalam sampah sejarah. Dan Anda perlu tahu rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Mu'tazilah ini karena pengikutnya jangan main-main itu. Jeger-jeger semua itu yang ikut. Di antaranya ada seorang mufassir sangat bagus tafsir, sangat brilian. Tafsir Zamakhsyari. Isinya itu menarik. Karena orang-orang Khawarij Mu'tazilah itu dia ini lah. Asik untuk diikuti kajiannya itu. Nah, cuma karena Mu'tazilahnya tafsir ini kelihatannya minggir dari panggung sejarah. Dia sempat berkuasa, termasuk mengatakan bahwa Quran itu makhluk, itu idenya Mu'tazilah. Quran itu makhluk. Dia berkuasa di akhir-akhir pemerintahan Abbasiyah. Dan coba perhatikan, saya pernah sampaikan di teori ini. Ambil dari saya. Saya lama mikirin, oh ternyata begini. Teorinya begini. Saya sudah sempat tulis itu. Bahwa sebuah mazhab pemikiran, sehebat apapun dia, kalau tidak didukung negara, nggak akan berkembang. Tapi seburuk apapun satu mazhab pemikiran, didukung oleh politik, cepat dia berkembang. Syiah dulunya nggak ada di Iran. Begitu penguasanya adalah seorang Syiah, cepat dia berkembang. Wah, kuat dia sekarang. Salah satu super power dia di Timur Tengah itu. Saudi aja terpaksa berdamai dengan Syiah sekarang, dengan Iran. Sama juga dengan Ahlus Sunnah yang sebelumnya ada di Afghanistan, Al-Jamaah. Setelah itu kemudian susah orang untuk beramal seperti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekuler. Kemudian naik Taliban. Dan Taliban itu adalah perwakilan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kawasan Asia Tengah. Mudah sekarang orang untuk beramal. Dulu haram untuk kunut. Kalau Taliban jangan kamu ndak kunut, ajarnya. Oh itu mazhabnya resmi itu. Apalagi wirid nyaring itu Taliban. Dulu haram itu. Kenapa bisa begitu? Karena ada penguasanya. Nah demikian Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dia sempat hampir 1 abad tersebar di seluruh benua Arab itu dan di seluruh dunia karena penguasanya Banu Abbas yang paling terakhir itu dekat dengan pemikiran Mu'tazilah. Sudah. Yang kedua, muncul aliran Syiah. Penyimpangan juga dalam bidang akidah. Syiah ini selain masalah-masalah uluhiyah, dia juga bahkan
mengatakan bahwa yang lebih berhak untuk menjadi nabi sebenarnya kalau bisa berkehendak adalah Ali. Dan keluarga Ali dari jalur Fatimah ini dikultuskan oleh Syiah. Nah, dikultusnya oleh Syiah yang mengatakan bahwa mereka ini yang sakral, di luar dari itu tidak. Bahkan Syiah mengatakan semua sahabat itu masuk neraka jahanam kecuali kalangan-kalangan ahlul bait saja. Nah, itu dia. Udah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari kalangan ahlu sunnah, dan ini 90%, muncul seorang imam yang dulunya pengikut dari Mu'tazilah. Karena ibunya, kalau tidak salah, menjanda atau meninggal suaminya, membawa anak. Jadi anak ini ikut ibunya yang nikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah. Oke ya. Anak ini membesar dengan pemikiran bapak tirinya. Namanya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, ini dia. Ini dia muncul mulai di sini Ahlus Sunnah. Kemudian di kawasan lain, di benua lain di sekitar Mesopotamia, Iran sana itu, ke arah Asia Tengah, muncul seorang ulama juga namanya Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi yang ini munculnya di kawasan Irak, Baghdad gitu. Yang ini munculnya di tengah-tengah Asia Tengah. Kazakhstan, Uzbek begitu ya. Daerah-daerah begitu. Kemudian karena mereka punya pemikiran yang sama dalam masalah akidah, makanya disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tanda kurung Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, sudah? Nah, itu dia. Yang ini bagaimana kalau yang ini? Yang ini dia berusaha menggabungkan antara mazhab-mazhab yang ada dari kebenarannya dan membuang yang salah-salah. Misalnya yang dibuang adalah teori akal yang keterlaluan mendewakan akal terhadap Al-Quran dan Sunnah, itu kan salah. Akal itu bagaimana posisinya terhadap Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dulu dan Sunnah dulu, baru akal tunduk di bawah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang betul. Bukan otak dulu, nanti tidak sesuai dengan otak, Al-Quran dan Sunnahnya dibuang. Nggak begitu, salah. Nah, ini yang kemudian disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diwakili oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Muncul kemudian pertanyaan di YouTube. Sama tetangga sebelah lah yang melontarkan itu. Gimana mazhabnya Syafi'i tapi akidahnya Asy'ariyah? Mana jawabnya kita? Jawabnya begini, hadirin rahimakumullah. Imam Asy'ari itu dia yang pertama kali, kalau bukan mengatakan dari sekian banyak orang yang ada di zaman beliau, yang mengkompilasi akidah, kajian akidah yang dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia yang pertama kali merumuskan teori itu loh, teori akidah itu. Dia, sebelum yang lain. Sama seperti ini. Kamu katanya ikut Nabi, kenapa ikut mazhab Syafi'i? Itu kan berusaha dibenturkan loh, itu. Pernah dengar enggak? Kamu berislam, ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Bingung jadi kita kalau orang awam. Iya ya, saya ini kan berislamnya harusnya ikut Nabi, bukan ikut Syafi'i. Gimana kita menjawabnya? Jangan dibenturkan, Mas. Jadi Imam Syafi'i itu beliau berusaha memformat pola pikir supaya betul, jangan salah, kita mencomot aja ayat hadis dalam bentuk mazhab dan pemikiran Imam Syafi'i, gitu dia. Biar jelas lagi ilustrasinya. Pada suatu hari ini kejadian di Mesir. Seorang ibu berperkara, ibu ini tapi cerdas dia. Berperkara dia, dibawa ke pengadilan. Hakimnya ini orang soleh juga. Dia lihat ibu itu, dia bilang begini, ibu mau berhukum dengan perkara ibu ini, mau perhatikan ini ilustrasinya cantik. Ibu mau berhukum dengan hukum Al-Quran, apa menurut pendapat Imam Syafi'i, pilih yang mana? Menjebak lah itu. Menjebak betul. Kata hakimnya itu, hakimnya ini dari golongan tetangga sebelah. Dia bilang, ibu mau berhukum dengan hukum Quran atau ikut pendapat Imam Syafi'i? Kita kalau siapa yang mau pakai pendapat manusia? Imam Syafi'i ini manusia, mendingan Al-Quran aja langsung.
Tapi ibu ini nggak bisa digini-gini, dia cerdas. Orang Arab, orang Mesir, cerdas dia ya. Kalau ditanya orang Balikpapan, iya juga ya. Apa jawabannya? Kata ibu itu, aku akan mengambil pendapat Imam Syafi'i yang dia memahami Al-Quranul Karim lebih hebat daripada aku. Nyambung kan? Terpakai dua-duanya. Jadi saya akan pakai pendapat Imam Syafi'i ketika dia memahami hukum Al-Quranul Karim tentang kasus saya. Itu yang terjadi. Kita ini dibentur-benturkan loh sekarang. Orang awam, oh iya ya, padahal kita kejar lagi. Kalah itu. Gimana ini? Seolah-olah bungul orang ikut pendapat Imam Syafi'i. Jadi ada ungkapan, beribadah, berislam, ikutlah Al-Quran dan Sunnah, jangan ikut pendapat-pendapat para ulama. Itu kan manusia semua. Bingung juga kita, iya ya. Manusia bisa salah, bisa benar. Yang absolut benar adalah Al-Quran dan Sunnah saja. Benar. Tapi kan, kita tidak mungkin mengatakan, oh berarti Syafi'i ini nggak berhukum dengan Quran dan Sunnah ya. Dia ngambil hukum fikihnya dari Injil kalau gitu. Yang bodoh siapa? Kita. Imam Syafi'i itu dia ngambil dari Quran dan Sunnah. Dan otaknya otak Syafi'i, bukan otak Muslim Gunawan. Otak Syafi'i. Jadi kita nunut di belakang sang imam. Mudah-mudahan itu jadi alasan kita ketika ditanya Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa kamu begini begitu? Saya ikut imam. Dan itu bukan cuma mengklaim diri sebagai imam. Coba, kenal nggak Imam Nawawi? Imam Nawawi penulis Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi yang menyusun hadis 40 Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menulis buku Al-Muhadzab, Syarh Al-Muhadzab, 24 jilid. Usia 45 tahun nulis 24 jilid. Itu baru satu judul buku ya. Dan beliau meninggal dunia. Imam Nawawi itu nama panjangnya siapa? Nama panjangnya An-Nawawi Asy-Syafi'i. Anda bayangkan apa maknanya ini? Imam Nawawi sekaliber itu aja. Saya ingat dia nulis 300 judul buku. Satu judul bukunya itu 10 jilid, 20 jilid itu. Ini orang enggak sempat nikah. Kemudian usia 45 meninggal. Hasil bukunya begitu. Kita buku nggak dibaca, apalagi nulis buku. Nah, ini Imam Nawawi. Masih saja menisbatkan namanya dengan mazhab Syafi'i. Sampai siapa lu gitu. Ujuk-ujuk pulang dari Madinah, ceramah sana di YouTube, ceramah sini di YouTube. Terus bilang, Imam Nawawi yang pendapatnya itu salah dalam masalah akidah. Ngerinya saya bilang ini, siapa kamu? Atau Imam Nawawi yang ikut Imam Syafi'i itu, atau yang terakhir ini, itu pengikutnya Al-Ghazali itu. Ya Allah, sini kamu nggak tahu kan Ghazali itu siapa? Syekhul Islam. Yang pulang dari Madinah tiba-tiba bacot sana. Tahu diri lah mas, Anda baru LC, lucu, bukan lisensi itu. Lucu dalam berfatwa, kayak gitu sebabnya. Nah jadi sekali lagi kita kembali kepada tema kita. Muncul kemudian dua orang imam ini, inilah dia yang menulis, membakukan, mengkonklusi, meresum akidah yang ada dalam Al-Quran dan bagaimana Nabi itu dia kemudian menuliskan dalam buku-buku beliau dan dirujuk setiap kita berbicara tentang akidah Ahlussunnah. Imamnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari karena dia yang pertama kali merumuskan, bukan berbeda dengan Nabi, enggak, dia yang merumuskan. Nah itu dia. Karena itu kalau kita simpulkan bahwa kalau kita rutin membaca buku-buku para ulama, biasanya nyebutnya begini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Asy'ari Asy-Syafi'i, begitu dia. Lagi, Imam Taqiyuddin As-Subki Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Maksudnya apa? Namanya Taqiyuddin As-Subki, mazhab akidahnya Asy'ari, nisbat kepada imam dari mazhab fikihnya Syafi'i. Nyambung udah? Nah, itu ulama gitu. Jadi kalau mendengar di balik nama Asy'ari Syafi'i, maksudnya Asy'ari secara akidah yang atau Ahlus Sunnah secara akidah, baru secara fikihnya mengikut mazhab Syafi'i. Udah ya, sampai di sini. Baik. Ini masih 1/4 dari tema kita. Panjang ini masalah akidah. Ini yang ketiga yang muncul, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, buat yang belum biasa dengar, kalau ngikuti ngopi, tahulah.
Ini sensitif yang keempat. Di kalangan mazhab Hambali muncul kemudian orang yang menyimpang keluar dari pakem mazhab Hambali. Namanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya harus jujur, ini ulama juga, cuma menyimpang dia di kemudian hari. Dan Imam Tajuddin As-Subki, ayah dari Taqiyuddin As-Subki, menceritakan itu. Imam Al-Isfirayini Al-Hambali, ini salah satu sesepuh dari mazhab Hambali yang diklaim oleh kalangan Ibnu Taimiyah sebagai mazhabnya dia, padahal orang Hambali berlepas diri dari ide Ibnu Taimiyah. Apa dia bilang? Mazhab Hambali punya grup bermasalah yang menyimpang, namanya Ibnu Taimiyah. Sebagaimana mazhab Ahlul Bait punya grup yang menyimpang, namanya Syiah. Kalau nggak percaya, saya ada catatan. Ini orang Hambali yang mengatakan. Ini bukan main-main. Karena kan Ibnu Taimiyah dinisbatkan ke mazhab Hambali kan. Orang Hambali nggak mau, ini penyimpangan. Saya ulang sekali lagi kalimatnya. Kata Imam Al-Isfirayini Al-Hambali, nah ini mazhab Hambali. Di kalangan kami, maksudnya mazhab Hambali, ada fitnah, penyimpangan. Nama penyimpang itu adalah Ibnu Taimiyah. Keluar. Penyimpang dalam artian salah, bukan artinya dia bikin mazhab sendiri, enggak. Salah dia. Dan penyimpangan dalam mazhabnya Imam Ja'far As-Shadiq, ini kan imamnya Ahlul Bait, adalah munculnya Syiah. Menyimpang juga kan? Apa masalahnya Ibnu Taimiyah? Kita tapi menghukumnya harus adil ya. Ini ulama, dia banyak melahirkan kitab dan seterusnya. Tapi kesalahannya tetap kesalahan. Jadi sebelum zaman Ibnu Taimiyah itu ada nama pemikiran yang juga menyimpang, tidak saya sebutkan tadi karena sudah dianggap pupus dari muka bumi. Namanya mazhab Karomiyah Mujassimah. Apa itu dia? Orang-orang ini dia memandang bahwa semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus ditafsirkan apa adanya sesuai dengan keagungan Allah. Oke ya, perhatikan. Ini masalah akidah ini ustadz aja pusing suka. Jarang orang ngambil akidahnya. Saya ini karena kecelakaan sejarah aja. Gara-gara anak saya banyak dia kuliah kan, jurusan syariah. Kalau ada tugas kuliah temanya akidah itu, saya suka bingung gimana jawabnya ini. Akhirnya saya terjerumus mendalami 3 tahun jadinya. Saya fokus saja di situ. Terus saya berusaha untuk nanya tentang ide-ide ini ke guru-guru ustaz-ustaz di Balikpapan. Rata-rata blank mereka. Ini temanya susah memang. Karena kajian filsafat, kajian ilmu kalam dan seterusnya. Jadi begini, perhatikan, saya minta diperhatikan. Kan Allah itu punya asma dan sifat ya. Dia punya nama-nama yang indah, sifat-sifat yang indah. Sifat-sifat Allah dan asma'nya ini, menurut Ibnu Taimiyah, seperti juga pendahulunya, kaum Mujassimah, harus ditafsirkan apa adanya. Misalnya, tangan. Ya sudah tangan. Kemudian, betis. Ditafsirkan betis. Kan ada ayatnya. Apalagi? Ditafsirkan sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Harus ditafsirkan, dia turun ke langit. Orang ada hadisnya, betul kan? Dengar dah hadis yang lain, hadis qudsi. Barang siapa mendekati aku dengan berjalan, aku akan mendekati dia dengan berlari. Berarti Allah berlari. Ya ada hadisnya. Kata Ibnu Taimiyah apa? Itu semua harus ditafsirkan persis seperti itu, tidak boleh dikurangi. Bahwa Allah berlari, bahwa Allah turun, bahwa ada tangan, ada wajah Allah dan seterusnya. Tapi dia nutupnya dengan kalimat yaliqu bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah. Kita kan didoktrin itu bertahun-tahun. Aku enggak? Iya. Itu doktrinnya. Dan sepintas selalu benar. Enggak ada yang salah. Ada ayatnya yadullahu fawqa aydihim dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Baiat ya, baiat Ridwan. Bahwa tangan Allah ada di atas tangan-tangan para sahabat yang membaiat Nabi. Kan gitu. Nah, lama saya mikir. Karena ternyata rupanya yang disampaikannya itu nggak koma, nggak titik. Ada lanjutannya. Kalau kita kejar, baru dia jawab. Apa? Anggota tubuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuh berarti.
Apa yang kurang dari kalimat itu? Salah atau benar? Benar. Mereka bilang tuduhan, enggak. Bukankah kamu yang bilang Allah berwajah? Ada di dalam Al-Quran. Kullu syai'in halikun illa wajah. Pada hari kiamat seluruh alam jagat raya ini hancur kecuali wajah Allah. Kan ada wajah kata orang itu. Betul? Nah itu wajah Allah. Tapi kalau kita kejar lagi, wajah itu maksudnya apa? Anggota tubuh. Benar? Lihat, wajah. Ketika kita tanya tangan, ya tangan Allah kata dia. Ketika kita tanya betis, betis Allah. Turun naik, siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul zat ilahi. Karena itu kaum ini mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan dalam komentar dia terhadap kitab Ta'sisut Taqdis namanya, tulisan Syekhul Islam Fakhruddin Ar-Razi. Dia bilang Allah itu berfisik. Nah, lihat kalimatnya. Allah itu berfisik sesuai dengan keagungannya. Di situ ada wajahnya, di situnya ada tangannya, dan seperti hadis Nabi mengatakan tangannya dua dan dua-duanya adalah kanan. Bingung kita. Tuh, bingung kan? Gimana tuh? Berusaha untuk tidak mengimajinasikan, nggak bisa bro. Terbayang itu, mana ini? Dan akidah ini diwakili oleh kaum salaf. Nggak percaya? Ini dia. Dalam banyak di sini ada di sini. Namanya akidah memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kajian kita ini mendefinisikan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, kita mau mengkonter itu. Ini salah. Tidak ada satu ulama salaf yang mengatakan begitu. Nggak boleh kita bilang gitu. Bagaimana caranya? Dengan dua cara memahami tema-tema Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal asma wa sifat. Oke, yang mau catat, yang mau hafal. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Cara yang pertama, kalau kita menemukan tema tangan, wajah, dan seterusnya, kita tafwid. Tafwid pakai dot. Cara yang kedua, takwil, ditakwil, mentakwil bahasa Indonesia. Oke, saya terangkan satu-satu. Yang pertama ditakwil, ditafwid. Tafwid itu artinya adalah maknanya wallahu a'lam, bagaimananya wallahu a'lam. Kita serahkan sama Allah. Ketika Allah berfirman, kemudian dia beristiwa ke langit, gitu kan? Ada ayatnya. Kemudian dia beristiwa ke langit. Pakai praktek ini, pakai tafwid. Apa maknanya kita nggak tahu apa itu beristiwa. Yang kedua, bagaimana istiwanya Allah kita nggak tahu. Ada orang bilang beristiwa itu artinya bersemayam. Siapa yang bilang bersemayam? Artinya nggak ada bersemayam itu. Ada yang bilang lagi siapa? Duduk. Siapa yang bilang duduk? Ibnu Taimiyah. Allah duduk di atas arsy. Astagfirullah. Nggak ada. Mana ada kalimat duduk? Ada sahabat bilang, ada Nabi bilang, maksud istiwa wahai para sahabat adalah duduk. Nggak ada. Haram kita bilang duduk. Kenapa kalau dibilang duduk? Walaupun dibilang duduk sesuai dengan keagungan Allah. Kenapa nggak boleh? Karena kalau duduk ya perlu ruang, perlu waktu, perlu persentuhan antara, mohon maaf ya, belakang dengan ini. Karena orang itu kemudian melanjutkan dengan hadisnya. Dan persentuhan antara Allah dengan arsy-Nya sampai menimbulkan bunyi berdecit. Astagfirullahaladzim. Belum pernah dengar kan? Jangan-jangan ditutup-tutupi dari kita yang disampaikan yang baik-baik aja di YouTube itu. Ini akidahnya orang itu. Kita terpesona dan terpana dengan janggut yang panjang dan celana yang cingkrang. Apanya bilang ini akidah rusak betul. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi, yang dimaksud dengan tafwid adalah maknanya kita serahkan sama Allah. Bagaimananya kita serahkan sama Allah. Jadi dua yang kita serahkan. Contoh tangan, ayo gimana praktek? Tangan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau tangan mereka tangan manusia, kita tahu. Begitu tangan Allah. Apakah tangan itu anggota tubuh? Wallahu alam, kita nggak tahu. Kita cuma berhenti. Kita bilang apa? Ayatnya ada, kita terima bulat-bulat itu. Yadullah fawqa aydihim. Tapi apakah itu anggota tubuh? Jangan ditafsirkan, jangan diterjemahkan. Bahkan kalau mau tulis tangan, di tangan aja, tapi bukan dalam makna anggota tubuh. Kemudian yang kedua,
jangan pernah mengatakan bagaimana tangan itu. Itu Ahlus Sunnah. Itu aslinya Ahlus Sunnah. Nah sekarang Anda bisa buktikan. Kaum Salafi, dia bilang tangan sebagai bagian dari jism Allah, badan fisik Allah. Nggak percaya? Ayo nanti saya tunjukkan. Oh enggak, mungkin Ustadz itu kan orang-orang soleh, dia merujuk ke salafus soleh. Saya akan tunjukkan. Mungkin nggak sampai aja kajian ini, takut dulu. Tunggu Anda semua menerima dengan idenya. Nanti kalau sudah spesial kelas khusus, baru disampaikan ide itu. Betul-betul. Masya Allah, saya bilang kok begini ya, bahaya ini. Ini kenapa semua ulama dari zaman dulu, ratusan tahun silam, mewanti-wanti terhadap gerakan ini bahaya loh. Mempesona di luar, tapi dalamnya hancur. Jadi kaum Salafi mengatakan, bedanya gini, lihat, ini ada dua ya, makna dengan bagaimana. Kalau Ahlus Sunnah maknanya wallahu a'lam, bagaimananya wallahu a'lam. Kaum Salafi maknanya diketahui, tangan ya tangan. Guru saya itu dari kalangan ini, dia bilang begini, dia ngasih ilustrasi. Kalau kita bilang tangan manusia sesuai dengan manusia, atau bilang tangan monyet sesuai dengan tangan monyet, kan beda, tapi tangan sama kan. Dan ketika kita bilang tangan Allah sesuai dengan keagungannya, apa itu maksudnya? Anggota tubuh. Monyet beranggota tubuh, saya beranggota tubuh, Allah punya tangan beranggota tubuh dong. Astagfirullah, nggak bisa. Kita hampir protes waktu dia ngajar itu. Ini bagaimana Ustadz kok bisa ngajar di sini? Dah, itu dia titik kritisnya dalam masalah tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan makna dan bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teori takwil tentang masalah yang sama. Lihat tangan. Kenapa? Misalnya kasus yang lain ya. Kasus yang lain misalnya ayat Al-Qur'anul Karim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, halik, akan hancur lembur kecuali wajah Allah. Gitu ya, kecuali wajah Allah. Perhatikan kalimat wajah. Kalimat wajah menurut cara pertama Ahlus Sunnah yang betul, itu bagaimana? Kita nggak tahu mana wajah sebenarnya bagaimana. Yang penting bukan anggota tubuh. Kemudian kita serahkan bagaimana wajah itu kepada Allah. Selesai sudah. Dah ya. Ada cara yang kedua disebut takwil. Kenapa itu? Tolong ditangkap dulu anak-anaknya biar bisa fokus. Nah, bapaknya yang mana? Saya jadi tadi cocok-cocokan mukanya, ini kayak siapa gitu ya. Kalau Rahmat sudah kaset, nggak bisa. Jihad juga nggak ada yang cocok. Dikondisikan ibu-ibu, ya. Udah, anaknya siapa ini? Belum dikondisikan, tangkap. Bapaknya dikondisikan dulu. Oke, baik. Kita mau praktek sekarang. Sekarang kita memahami ayat. Setiap sesuatu pada hari kiamat halik, akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Cara Ahlus Sunnah yang pertama seperti tadi ditafwid. Artinya wajah apa kita nggak tahu. Yang kedua, bagaimananya serahkan sama Allah. Itu paling selamat. Cuma kita punya cara yang lain, namanya ditakwil. Yang takwil ini bukan main-main loh. Yang mentakwil ini adalah Imam Al-Bukhari. Bisa dicek dalam Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu pada hari kiamat hancur kecuali apa? Dia wajah Allah, dia terjemahkan. Kecuali kekuasaan Allah. Ditakwil itu loh. Nah, ceritakan sama orang Salafi. Ini kamu yang memaki-maki orang yang mentakwil ayat-ayat seperti ini. Itu Imam Bukhari, dia mentakwil. Kamu maki sudah Imam Bukhari. Berani kan? Ternyata dimaki. Nggak percaya? Di grup kopi ada makian itu. Apa kata Syekh Albani rahimahullah? Syekh Albani, tahu kan? Pemimpinnya Salafi. Dia bilang, orang yang mengatakan kalimat ini, maksudnya wajah itu diterjemahkan sebagai kekuasaan Allah, laisa bi muslim, bukan seorang muslim. Astagfirullah.
Apa maksudnya? Anda mau menuduh Imam Bukhari bukan Muslim? Lagi, dalam surat Al-Baqarah di halaman kedua, gitu. Ini awal gini, di ujung bawah. Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ilas sama." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Setelah itu dia beristiwa ke langit. Ya. Cara yang pertama pakai tafwid kalau ahlu sunnah. Serahkan aja kepada Allah makna istiwa itu. Selesai sudah. Kita tidak tahu hakikatnya, kita tidak tahu bagaimananya istiwa. Yang kedua, ulama ahlu sunnah dan semua kitab tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud beristiwa itu adalah kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kemaha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beristiwa. Kalau diartikan beristiwa sebagai pergi ke langit. Sedangkan Allah nggak perlu pergi sana, pergi sini. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia berkeinginan jadi, maka jadilah. Ngapain? Habis menciptakan langit dan bumi, melesat ke langit kayak Superman aja. Shot sana lah, shot sini. Itu manusia, itu makhluk. Allah bukan makhluk, dia Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di sini pentingnya kita mengetahui ada teori yang lain yang dipakai oleh Ahlus Sunnah dalam memahami tema-tema seperti ini. Ini disebut dengan takwil. Jadi istiwa itu bukan Allahnya, tapi kekuasaannya, kudrat ilahiyahnya yang beristiwa. Allah nggak perlu kesana kemari. Dia tetap sebagaimana dulu dia, sampai kapanpun tidak ada akhir. Allah Jalla Jalla. Buya Hamka, ini golongan ini dia pakai tokoh-tokoh nasional untuk mengatakan bahwa sebenarnya di republik ini, di negara ini, banyak orang-orang yang mendukung ide salafi kami. Dipakailah nama Buya Hamka. Buya Hamka ini katanya pro kami. Sebenarnya mudah. Jangan pernah potong-potong atau comot sana comot sini membaca pemikiran seorang tokoh. Salah kita. Tapi utuh ungkapannya di mana, ini di mana. Ketemu kita, oh orang ini pro ini atau tidak. Buya Hamka, beliau dari kalangan Muhammadiyah. Tapi siapa yang bilang bahwa beliau ini, tokoh Muhammadiyah, ini adalah pro salafi? Enggak. Mau bukti? Saya ada juga. Saya kasih garis lagi. Tafsir Al-Azhar buktinya. Itu tafsir Buya Hamka ya. Kita kan mau mengenal pemikiran seorang tokoh dua aja. Dari ceramahnya, dari buku yang dia tulis. Ikutin buku yang dia tulis. Apa kata beliau ketika menerjemahkan tentang istiwa Allah? Dia bilang apa? Ini dalam Al-Azhar ada. Ada yang ikut grup kopi itu saya merahin itu. Di situ. Saya share di situ. Kata Buya Hamka, dan beristiwalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia salafi Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Clear? Baik, ini satu tema bagaimana Ahlus Sunnah sangat kontradiktif dengan kalangan salafi dalam tema akidah. Anda jangan main-main loh. Ini baru tahu ini kita. Ini beda banget, beda jauh Pak. Terutama dalam masalah ini. Baik. Tema yang lain, ini yang hangat-hangat aja yang kita bahas. Tentang pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Kalangan salafi yang dimotori oleh Ibnu Taimiyah, dia membagi tauhid menjadi 3 jenis. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Nanti belakangan ada lagi yang menambahkan, tambah satu, tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan Allah. Gitu ya. 3. Secara istilah nggak ada masalah. Kita belajar dulu waktu masih ngaji dan terus ngaji. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat kan kita belajar semua. Hafal di luar kepala. Disampaikan turun-temurun kemana-mana lagi. Tapi alhamdulillahnya yang kita sampaikan itu sebatas istilah. Bahwa ada uluhiyah, ada ilah, itu kan mengilahkan Allah, bukan yang lain.
Rububiyah merobkan Allah, bahwa dunia ini ada yang mencipta, yang menjaganya, satu-satunya nah Allah. Kemudian ada mentauhidkan asma dan sifat-sifat Allah. Bagus kan? Nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalangan itu menjadikan beriman atau tidak kita dengan meyakini tauhid harus dipecah menjadi 3. Masalah sudah. Wajib itu, nggak boleh nggak katanya. Kita jadi bingung sendiri. Yang kita tahu tauhid itu satu, mengesahkan Allah, selesai. Orang awam kan begitu. Namanya tauhid. Tauhid itu mengesahkan. Kenapa jadi 3? Itu mentrinitaskan. Itu juga masalah itu. Mentauhid itu mensatukan Allah, sifatnya apa? Kenapa jadi mentriologikan Allah? Mentriologikan tauhid. Jadi satu jadikan 3 kayak Kristen aja. Ada uluhiyah, ada rububiyah. Kita katakan sekali lagi, kalau itu sebatas istilah, oke. Tapi begitu Anda meletakkan wala wal barok dan ditanyakan bagaimana tauhid Anda, apakah sesuai dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat? Nah, itu yang masalah. Nah ya, ini masalahnya di sini. Yang kedua, tauhid uluhiyah ini di kalangan salafi dia dipisahkan dengan makna rububiyah. Jadi uluhiyah dengan rububiyah beda kata dia. Padahal ilah dan rob itu sebenarnya sinonim. Sama aja. Tuhan kan artinya. Cuma memang kalau didetailkan, ilah itu artinya Tuhan yang disembah. Kalau rob itu Tuhan yang mencipta, menjaga, memelihara alam semesta. Itu. Tapi kan mengacu kepada Allah juga. Dan mereka mengatakan bahwa sejatinya tidak ada manusia yang tidak menuhankan Tuhan. Semuanya ada. Jadi kata mereka, Abu Jahal, Abu Lahab itu punya tauhid, namanya tauhid uluhiyah. Berarti kan? Nah ini saya minta, ini tauhid ini temanya jelimet. Bagi kalangan salafi, tauhid yang dimiliki oleh orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, dan segala macam kafir Quraisy itu ada. Namun tauhidnya sedikit, namanya tauhid uluhiyah. Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah maksud saya. Rububiyah. Nah, koreksi saya. Rububiyah. Jadi mengakui adanya Tuhan itu. Yang mereka tidak mau adalah menghilangkan bahwa setelah mengakui ada pencipta, ada Tuhan, mereka tidak mau mengakui bahwa yang mencipta itu Allah, yang menjaga kita Allah saja, bukan yang lain. Itu yang masalah. Beda kan? Kalau ini tahu ada pencipta, kalau yang ini yang tauhid uluhiyah, pencipta itu hanya Allah. Nah, hanya Allah itu namanya tauhid uluhiyah. Beda dikit. Ini mukanya bingung semua atau paham atau enggak ya? Paham aja ya. Jadi kalau ini mengakui ada Tuhan gitu sebagai pencipta, kalau yang ini Tuhan itu harus Allah. Dia yang mencipta, dia yang menjaga gitu dia. Oke. Bagi kalangan tetangga sebelah ini bahwa semua manusia itu pada dasarnya menerima adanya Tuhan, gitu. Sementara yang bermasalah yang kedua, tauhid uluhiyah. Oke. Jadi setiap nabi katanya ditugaskan untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Rububiyah sudah selesai. Ini kayaknya orang awam aja tahu. Oh, error kayaknya ya. Masa nabi untuk uluhiyah? Mana kita membantahnya? Bahwa untuk membuktikan bahwa bahkan di tauhid rububiyah saja orang kafir juga nggak punya. Contohnya siapa? Firaun. Sudah Musa bilang Tuhan ada, dia bilang apa? Akulah Tuhan kata dia. Berarti tauhid rububiyahnya nggak ada juga kan? Bukan cuma uluhiyah, rububiyahnya sudah nggak ada dia. Dan ini satu, walaupun contohnya satu, misalnya banyak sebenarnya. Kan sudah membuktikan teori pertama dari akidah ini salah sudah. Jadi semua nabi diutus untuk uluhiyah, untuk rububiyah, untuk memperbaiki asma wa sifat di pemahaman manusia yang ada. Oke. Sekarang di Ahlus Sunnah apa Ustaz kalau begitu? Nah, ini kan salah. Kita mau perbaiki. Ahlus Sunnah apa? Jadi begini, di Ahlus Sunnah kita mengenal dengan sifat 20. Pernah dengar dah? Sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi.
Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Dari kecil kita di situ, kampung-kampung. Nah, ini apa ini Ustaz? Versus dengan trilogi tauhid dengan 20 sifat. Kalau ini 3, yang ini 20. Banyak kan 20 ya. Gimana ini? Jadi begini. 20 sifat itu bukan mengartikan bahwa sifat Allah yang baik itu cuma 20. Bukan. Cuma para ulama itu mengatakan 20 ini mewakili banyaknya sifat Allah yang tidak terhingga. Dan itu dikatakan oleh Imam As-Sanusi dalam Al-Kharidah Al-Bahiyah. Kata beliau apa? Jalla Maulana, Allah yang Maha Agung. Sifatnya lebih banyak daripada bisa kita kita press, kita batasi, kata dia. Tapi justru beliau sendiri mengatakan, ayo kita mentauhidkan Allah melalui sifat 20. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 20 ini mewakili sifat Allah yang tidak terhingga untuk memudahkan akal dalam mencerna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga itu. Jadi maksud beliau bukan membatasi, tapi memudahkan akal dalam mengkaji sifat Allah yang tidak terhingga. Kalau tidak terhingga bagaimana kita tahu? Kita kan mau mengesahkan Allah secara wahdaniyah dia, secara iradah dia, secara apalagi wujud dia, dan seterusnya. Nah, kita perlu rumusan yang membantu kita dalam memahami ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditulislah rumus, ini rumusan, sekedar rumusan. Kalau kita nggak mau pakai 20 juga monggo, nggak ada masalah. Dan padanannya ada dalam hadis Nabi. Kita tahu yang sifat 20 ini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kosong ikuti kajian sama saya Aqidatul Awam. Setiap hari Senin jam 8.30, 9.30 di Assalamualaikum. Buat bapak-bapaknya, wallah alam, maaf, gimana caranya? Kalau bisa pakai Zoom, kalau ada pertemuan nanti kita kaji. Nah, baik, ini satu tema ya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mau dulu merunut biar nggak terlalu kemana-mana bahasan kita. Yang pertama tadi kita membahas tentang cara kita memaknai ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sifat Allah ya, tangan, betis dan seterusnya itu. Menurut yang itu begini, menurut Syiah begini, Salafi begini, menurut Ahlussunnah seperti tadi yang ketinggalan catatannya ada 2 cara, tafwid dengan ta'wil. Terus sekarang ini kita bicara barusan tentang tema pembagian tauhid. Yang itu membaginya menjadi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sementara yang ini bukan membagi, menyebutkan bahwa cara kita untuk memudahkan akal. Sekedar itu. Dalam memahami ayat-ayat Allah dan sifat-sifat Allah yang indah itu, kita pakai pendekatan 20. Kalau Anda menolak juga nggak apa-apa, bisa dengan pakai cara yang lain, ya monggo, namanya cara. Kita tidak mensakralkan cara. Baik. Masalah yang lain yang muncul. Berarti dari peta permasalahan yang ada, berangkat dari perbedaan dalam hal akidah, kesininya kemudian memunculkan perbedaan dalam berfikih. Karena ini basicnya loh. Kalau basicnya sudah berbeda, nanti kesininya jadi berbeda semua. Jadi kalau kita dibilang Ahlussunnah wal Jamaah itu bersatu, enggak, ribut ini sampai sekarang antara Salafi dengan Ahlussunnah. Di Indonesia ini kutub kita ini cuma 2, Ahlussunnah dengan Salafi itu aja. Ahlussunnah siapa? Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Jamiatul Wasliyah, persis, itu semua masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Versus lawan Salafi, dia beda akidahnya. Jadi ketika ulama bilang kita betul-betul berbeda secara akidah, ini adanya. Cuma kita nggak nyadar sering, disangkanya sama. Iya, sholat 5 waktunya di masjid yang sama, akidah nggak sama, beda. Seperti bedanya minyak dengan air. Demi Allah beda. Kalau Anda lama mengkaji, ketemu jauhnya beda kita. Perbedaan ini, nah ini yang saya mau sampaikan sekarang, memunculkan perbedaan dalam masalah fikih. Walaupun lebih ringan perbedaannya. Kaum Salafi, dia mengatakan
kita berhukum dengan langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus ada lanjutannya sedikit, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Udah ya, cantik kan tagline-nya? Semua juga gitu. Memangnya Muhammadiyah berhukum dengan, kita berhukum dengan Injil Al-Karim dan Taurat Al-Karim? Enggak, semuanya pada Al-Quran Al-Karim, Sunnah yang mulia. Mana ada yang beda? Nggak bisa Anda mengklaim sendiri. Oke, apa inti dari tagline itu, teman-teman ini? Dia seolah-olah mengatakan bahwa kita kalau ketemu masalah apapun di dunia ini, langsung buka Al-Quran, ada dalilnya, buka Google, ada hadisnya, sudah selesai. Terus ada yang terakhir kan, sesuai dengan pendapat para ulama salaf, gitu ya. Di pemahaman kita yang awam, oh bagus, berarti memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Imam Syafi'i, gitu ya. Pemahaman Imam Malik bin Anas. Rupanya bukan, itu bahasa marketing. Salaf di sini. Siapa maksudnya salaf ini? Ibnu Taimiyah. Siapa maksudnya salaf ini? Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Saudi secara keagamaan. Menurut Utsaimin, menurut bin Bas, menurut Albani. Lah itu kan bukan salaf. Apa artinya salaf itu? Orang yang hidup 3 zaman generasi setelah Nabi. Kan hadisnya ada. Khairul nasi qarni, umat yang terbaik adalah di zaman aku dan zaman setelah 3 abad. Berarti itu imam mazhab loh. Sampai Imam Ahmad itu masih salafus saleh. Ibnu Taimiyah dia meninggal 500 tahun setelah salaf. Ya bukan salaf. Jadi rupanya saya pikir, lah dikibulin apa kita ini? Yang dimaksud salaf itu dia menurut dia. Terus dalam aplikasinya masalah lagi. Contohnya apa? Kaum Salafi melarang kita untuk mengusap-usap kubur Nabi. Nggak boleh. Lihat, jangan coba-coba itu kalau yang pernah umroh berlama-lama di depan kubur berdoa aja disuruh minggir. Ada yang ngerasa? Baru kita mau gini, roh kata dia, syirk, nggak boleh. Apalagi menyapu begini. Dia bilang apa? Itu adalah penghambaan, bentuk dari kultus individu dan seterusnya. Kita bilang apa? Tadi kan kamu bilang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah kan? Baik. Imam Ahmad Ibnu Hanbal ditanya sama anaknya, nama anaknya Abdullah. Dia bilang gini, ini ada dalam kitab As-Suhuf Al-Wabilah ala Dhara'i' Al-Hanabil. Jadi kata anaknya Ahmad bin Hanbal, ayah, boleh enggak seseorang ngalap berkah dengan nyapu musab-musab nisan atau kubur Nabi SAW? Kata Ahmad bin Hanbal, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini salaf. Kenapa kamu haramkan? Katanya ngikut. Lagi Imam Syafi'i mengatakan, tidak mengapa jika seseorang pergi ke kuburan orang yang baru meninggal misalnya, kemudian kamu membacakan Quran di situ. Imam Syafi'i, betul Imam Syafi'i yang bilang, baca Quran di kuburan yang kita bid'ah-bid'ahkan itu. Hebat mana kita ini dengan Imam Syafi'i ya. Nah, kata Imam Syafi'i, ditambahkan sama muridnya Imam Nawawi, bahkan alangkah baiknya kalau sampai khatam di situ. Ngerinya sampai khatam. Imam Nawawi jangan main-main ya. Ini salaf kan? Ayo memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Mau nolak dong? Sekarang siapa yang mau kayak gitu? Kita aja jangan-jangan lihat orang baca Quran, dasar bid'ah. Kita Imam Syafi'i ini salaf. Kenapa dia larang? Perkara Anda tidak setuju, itu lain cerita. Kita nggak setuju, sudah. Tapi kalau kita bidah-bidahkan, jaga mulut. Kita seolah-olah membidakan fatwa Imam Syafi'i. Ada dalam Al-Um itu fatwanya. Nah ini juga masalah yang lain dalam bidah fikih. Fikih ini. Dan itu berkembang kemana-mana. Dan kita dipermainkan dengan logika marketing tadi. Kita adalah orang, sehingga kesannya ini yang paling murni itu Islamnya. Padahal paling jauhnya daripada para ulama salafus saleh. Jauh betul. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Dalam bidang fikih ini kemudian muncul satu aliran, mereka juga yang menggagas, namanya aliran al-madhabiyah. Aliran tanpa mazhab. Akibatnya apa? Error semua.
Karena kita rata-rata disuruh dan dipaksa untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah langsung. Ada bakul jamu, ada tukang grab, disuruh langsung berhukum dengan Quran dan Sunnah. Ada pensiunan, ada bapak guru, ada ibu guru, ada ustadz. Kita disuruh langsung buka Al-Quran dan Sunnah. Pahami itu. Bahayanya masing-masing memahami dengan cara masing-masing. Nggak bisa. Antara kita dengan Quran dan Sunnah harus ada ulama. Dan ulama itu selevel Syafi'i. Bukan abal-abal kayak saya ini. Atau siapanya. Itu harus selevel Syafi'i. Otaknya otak Syafi'i. Jadi sebenarnya kalau dibilang kamu ikut Quran dan Sunnah, saya nggak percaya. Kamu ikut ulama, imam, mazhab. Itu dia. Baik, saya kasih contoh satu masalah. Ramai difatwakan di YouTube. Batas maksimal orang imsak sahur adalah saat azan menjelang ditutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah itu udah boleh makan lagi, tapi sudah azan. Wah ramai nih. Dikasih contoh lagi di depan podium. Nah gini, azan berkumandang. Azan subuh, azan imsak. Ya maka orang bingung loh, ini ustadznya gimana? Untuk menunjukkan itulah mazhab yang betul. Aduh, mufti-muftinya bertebaran di mana-mana sekarang. Ya Allah, saya bilang ini anak kecil juga tahu. Mulai kecil kita juga tahu. Sebelum azan harus sudah jangan makan kan? Ini justru azan makan. Kenapa? Enak kita komentar. Itu sih kamu nggak ngikut pendapat ulama mazhab. Comot sana belajar di kampus Timur Tengah, balik dari Madinah langsung ngasih fatwa. Gitu lihat, sadar puasa orang itu nggak sah. Semua imam mazhab mengatakan yang namanya imsak sebelum azan ujung muncul gitu. Lagi, rame-rame orang sekarang sholat baru hijrah. Di mana naruh tangan? Di sini nah. Ketemu kan? Kok bisa ya? Kalau di ruangan ini memang dingin. Jadi dingin bisa mungkin. Tapi mana ya gini? Atau yang kedua gini. Gimana ada orang sholat begini tangannya? Batil sholatnya itu. Siapa yang mempopulerkan itu? Tangga sebelah lagi. Para ulama mazhab nggak ada. 4 ulama mazhab semuanya nggak ada yang gini. Tapi beda ya. Mazhab Maliki begini. Nah, tangannya di bawah. Mazhab Syafi'i begini. Mazhab Hanafi agak di bawah sedikit. Nah, dia ke bawah sini. Lihat orang jamaah tabligh. Dia kan berasal jamaah ini dari India Pakistan ya. India Pakistan adalah mazhab Hanafi kan. Karena itu kadang-kadang sedikit terpengaruh orang Syafi'i Indonesia. Dia ikutnya gini. Agak ke bawah. Di bawah pusar sedikit. Muawiyah, Utsman bin Affan itu sholatnya agak ke bawah. Gini, dikit. Syafi'i gini, Hambali di sini, dikit atas. Lah yang ini nggak jelas linknya siapa? Oh tadi Syafi'i, Hambali. Gini, mana ada? Kenapa sebabnya? Gak ikut mazhab. Itu dia. Masalahnya di situ. Jadi kita sebagai orang awam, paling mudah mengikuti pendapat ulama-ulama yang sudah dituliskan, dimanuskripkan, dan urusan ini selesai. Urusan fikih itu sebenarnya masalah yang sudah selesai, nggak usah diobok-obok lagi. Yang belum selesai itu adalah masalah ijtihad baru yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku beliau Al-Ijtihad. Tipis saja bukunya. Kata beliau cuma 2. Fikih kedokteran, fikih keuangan. Itu aja, Anda silakan kreatif. Cari pendapat ulama bagaimana menyelesaikan masalah transaksi online. Misalnya apa? Samsaroh, jual beli, dropship. Nah, yang itu kan baru itu. Itu kaji aja. Tapi urusan-urusan beginian, semua ulama mazhab sudah punya pendapatnya masing-masing. Dan kalau kita berbicara Syafi'i, kita bukan berbicara sosok Syafi'i saja. Kita berbicara tentang prajurit-prajurit mazhab Syafi'i ini. Ulamanya banyak berabad-abad sudah. Maliki ulamanya banyak di Afrika itu, di Mesir itu. Ulama mazhab Hanafi juga di Asia Tengah bertaburan. Yang ini mau Anda salahkan semua. Dengan ujuk-ujuk di akhir zaman mengatakan, saya adalah mujtahid sebagaimana mereka. Mereka punya otak, saya juga punya otak. Tahu dirilah bro. Gitu ya. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ini dia sekelumit tentang problematika kita. Judulnya memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa saya menggunakan pendekatan
ini problematika, supaya dengan problematika itu ketika kita berbicara solusi itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya. Baik, sebelum saya cukupkan, silahkan kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu belakang, silakan. Nah, kalau yang saya baru tahu, yang pokok aja. Coba kasih contoh. Ya, masalah furu'. Baik, masalah furu' di akidah itu adalah diantara contohnya adalah masalah khilafiyah dalam tema akidah dan diakui sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat dan para ulama setelah itu. Contohnya apa? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu para sahabat, itu kan tema akidah itu. Apakah Nabi melihat Tuhannya atau tidak? Gitu ya. Apakah Nabi melihat Tuhannya atau tidak? Yang satu bilang melihat, yang satu bilang tidak. Aisyah radhiyallahu anha. Karena dia membaca nurun anna ara. Cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihat? Jadi antara melihat Allah Subhanahu wa taala Nabi itu termasuk dalam tema akidah. Itu dia salah satu contohnya. Nah, saya mau tanya lagi ke rekan-rekan semua. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, saya mulai dari kecil dipahamkan secara salah bahwa Nabi itu bertemu dengan Tuhannya kayak gini, face to face. Berarti Nabi sedang berada di sebuah wahana namanya Sidratil Muntaha. Itu ruang dan ada waktunya. Sementara Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan yang terkait dengan ruang dan waktu. Itu nggak berlaku untuk Allah. Bagaimana itu? Di atas. Atas bawah, kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah. Asy-Syafi'i Al-Hanafi. Imam Tahawi ini dia nulis buku bagus. Kalau menurut saya beliau ini selevel dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Imam Asy'ari maksud saya. Dalam teori dia mengemas masalah akidah. Dia bilang apa? Allah tidak memerlukan arah. Tidak utara, selatan, bawah, timur, tidak ada. Jadi ketika kita bilang bahwa Allah di atas menunggu Nabi untuk berisra dan mi'raj kemudian berhadap-hadapan, kita bermasalah secara akidah. Kata beliau. Kenapa berhadap-hadapan makhluk dengan Khalik? Itu kan ruang itu dan ada di atas. Atas itu kan sebuah arah. Bagaimana kita memahaminya? Saya dari dulu nggak paham gimana cara memahaminya. Sampai kemudian saya menemukan ungkapan dari Imam Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, kitab beliau. Jadi kata beliau begini. Sebagaimana Musa disuruh Allah menghadap kepada dia. Ada kan? Nyambung arah bicara saya. Musa disuruh menghadap untuk menerima wahyu. Kan disuruh pergi ke Bukit Tursina. Apa masalahnya dengan Muhammad SAW ketika kita menerjemahkan bukan Allah yang ada di hadapan Musa? Kalau seandainya kita bilang bertemu Allah di Tursina itu, berarti Allah turun kah, naik kah? Gak bisa kan? Gak kita terjemahkan begitu. Sama saja. Lagi. Di YouTube ramai. Ini dokter dan baru dapat dokter. Dia bilang begini. Untuk membuktikan bahwa Allah betul-betul secara zatnya ada di langit. Tuh, sana itu. Di itu kan nama tempat sebenarnya. Bukankah Anda kalau berdoa tangannya kemana? Gini atau gini kata dia. Kemudian dia dengan pongahnya. Berarti kalau orang nggak percaya Tuhan itu ada di langit, dia berdoanya, ya Allah, gini-gini loh, di YouTube ada itu. Menghina betul saya bilang. Tuhan nggak ada di mana-mana. Dan Firanda ngomong itu salah satunya. Kalau orang nggak mengatakan Allah di langit, berarti dia tidak menerima adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cari ini dari mana runut pemikiran orang ini. Ketemu ternyata Ibnu Taimiyah gitu juga. Loh, saya bilang ini cocok guru dengan muridnya. Dalam ilmu logika, ilmu mantik lah.
Kita dilarang untuk memaksakan keberadaan dan rumus keberadaan itu yang cocok untuk makhluk kepada Khalik. Kita kalau kita tidak pakai tidak di sana, tidak di sini, ya tidak di mana-mana kan? Tidak ada kita. Tapi bisa kalau logika itu kita pakai untuk Allah? Enggak. Allah enggak perlu itu. Nyambung? Enggak bisa dipaksakan. Kalau kita enggak begini, ya berarti Allah enggak ada di mana-mana. Di atas juga enggak ada. Berarti Allah enggak ada. Itu logika manusia. Tidak di mana-mana, ya mati dia. Allah tidak perlu di mana-mana, kemana-mana. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Terus juga yang menjawab pertanyaan kita, kenapa menadakan untuk membuktikan betulkah Allah di langit? Imam Ghazali lagi yang menjawab dalam kitab yang sama. Kata beliau, sebagaimana kamu berkiblat, disuruh Nabi berkiblat ke arah Ka'bah dalam sholat, kiblat kamu dalam sujud ke lantai, maka kiblat kamu saat berdoa ke langit. Itu urusan apa? Ta'abbudiyah, tawakufiyah. Tawakufiyah itu maksudnya ya karena Nabi suruh begitu kita ikut, tapi bukan diartikan Tuhannya di depan. Nyambung? Jadi karena Allah yang nyuruh, Nabi yang nyuruh, suruh kalau berdoa begini ya begini kita. Suruh sholat menghadap sana kita. Bukan artinya Allah di Ka'bah, enggak. Sebab kalau kita artikan gitu, kita artikan yang sama. Ketika Nabi menegur seorang sahabat, Nabi kan menemukan ada orang berludah ke arah kiblat. Nabi pas sholat, ini ada ludah di sini. Kemudian Nabi menegur para sahabat. Kata Nabi apa? Jangan kalian meludah ke arah kiblat, karena antara kamu dengan kiblat ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, betul kan maksud Nabi betul-betul ada Allah di depan? Enggak kan? Otak kita juga mentafsirkan bukan itu maksud Nabi. Kita takwilkan dengan takwil yang lurus. Tapi kan kita tetap disuruh menghadap kiblat kan? Karena kiblat kita dalam sholat adalah Ka'bah. Kata Imam Al-Ghazali, kiblat kita ketika berdoa adalah langit. Bukan diartikan Allah ada di sana dan Allah pindah lagi ke sana. Sudah clear? Itu salah satu contohnya. Dan perbedaan dalam masalah akidah ini nggak banyak, Pak. Kecuali begitu mulai berbeda, langsung menyimpang. Dicarikan yang rojihnya, itu sedikit. Carikan yang rojihnya. Tidak mungkin melihat Rob kecuali nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Nah. Seandainya mereka ya. Baik. Ini kan kalau tema akidah itu gitu, jelimet-jelimet. Karena kita terbiasa fikih kalau bicara. Sekarang yang pertama, tentang masalah orang tua Nabi. Itu sebenarnya perdebatan yang panjang. Saya akui. Dalam tema kalamiyah, dalam tema akidah. Apakah orang tua Nabi di surga atau neraka? Daya, dengan alasan masing-masing. Cuma kebanyakan mengerucut kepada teori Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang tua Nabi di surga. Alasannya apa? Alasannya bahwa ini kan jarak antara Nabi dengan Nabi sebelumnya, Nabi Isa. Berapa tahun itu? 600 ya? Kita 600 tahun. Itu kan masa fase kekosongan nubuah, kekosongan Nabi. Sebenarnya kalau Allah mau ya bisa aja dia menurunkan di situ Nabi. Jadi dalam masa fase kekosongan ini, dengan apa manusia menjudge sesuatu sebagai halal, sebagai haram? Nah, ini dia pertanyaannya.
Karena dengan itu disitulah Allah menghisab dia. Sebagian ulama mengatakan mereka berpandukan dengan warisan yang ada di dalam Nabi sebelumnya, ajaran Nabi sebelumnya. Misalnya ada yang dalam Injil, jadi orang-orang Arab termasuk Abdullah dan istrinya, siapa bunda Nabi? Aminah. Apa Abdullah? Aminah, Abdullah dan Aminah. Ini dia harus berpandukan kepada ajaran Nabi sebelumnya. Dari situ muncul kemudian pahala dan azab. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa harus berpandukan kepada akal pikiran yang murni, yang luhur. Misalnya apa? Orang kalau ngikuti hati nurani nggak mungkin dia bunuh anaknya kan? Orang harus menghormati orang tuanya, orang harus memakan yang baik. Jadi berpandukan dengan akal yang sehat dan murni. Pahala dan dosa dilihat di situ. Gitu dia pendapat. Sehingga berdasarkan ungkapan-ungkapan dan pendapat backup dengan dalil seperti ini, para ulama dalam kalangan mayoritas Ahlus Sunnah mengatakan ayah ibu Nabi di surga. Begitu. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Saya ngelihat sendiri manuskripnya. Dia mengatakan abwa an-nabi fil jannah. Itu kalimatnya. Dua orang ayah Nabi, maksudnya ayah dan ibu, di surga. Clear. Tapi saya lihat juga cetakan Saudi. Cetakan Saudi kalimatnya ditambah ayah dan ibu Nabi tidak di surga. Muncul kalimat tidak. Tersinggunglah orang Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat. Ini tambahnya. Termasuk tafsir Baghawi. Tafsir Al-Baghawi itu dia menghilangkan kalimat. Al-Baghawi itu kan dia mewanti-wanti akan muncul pemikiran dan aliran Wahabi ini. Salafi ada dalam tafsirnya. Begitu diterjemahkan sama Saudi, kalimat itu dihapus. Saya punya dua manuskripnya. Manuskrip asli dengan manuskrip sudah dicetak sama Saudi. Hilang itu kalimat Wahabinya. Waduh. Baik. Jadi begitu. Itu hilang. Ditambahkan dengan tidak. Abu Hanifah. Kemudian ramai di YouTube. Khalid Basalama, Firanda CS dan seterusnya menyatakan bahwa kedua ayah ibu Nabi di neraka. Alasannya logik, jangan main-main. Allah kan memasukkan surga bagi orang-orang yang beramal dengan amalan Islam. Sekarang enak betul masuk surga, nabinya aja nggak ada. Apa alasan memasukkan dalam surga? Kedua ayah dan ibu Nabi. Logik kan? Kita ini masuk surga atau neraka itu kan berdasarkan amalan kita. Kalau baik masuk surga, amalan apa itu? Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau jahat, tidak sesuai Quran dan Sunnah. Nah ini bagaimana orang masuk surga dan neraka? Nabinya aja baru dilahirkan dari rahimnya ibunya. Ya kan? Nah gitu dia. Jadi ini kontra dengan pendapat yang pertama tadi. Pertama itu sebenarnya jawaban dari pendapat kedua. Baik. Sebenarnya cara yang ketiga ada. Cara yang ketiga itu guru saya kontemporer. Dia bilang apa? Ini urusan kita enak jawabnya dengan wallahu a'lam. Selesai. Ya. Karena ini ada semua dia anunya, pendukungnya. Yang ini ada, yang ini ada. Masalahnya kan kita gini, kalau kita memilih salah satu, nggak tega ya. Bunda yang sekian bulan mengandung, kemudian kelahiran Nabi dengan bahagia dia, kemudian tiba-tiba masuk neraka. Termasuk juga ayahnya yang menjadi penyebab kelahiran dari sang anak ini. Apa gitu salahnya? Kan dia salah telah menjadi ayah dari seorang Nabi yang baru lahir. Kenapa kalau dia seandainya berandai-andai mau, dia dilahirkan dari rahimnya jadi anaknya Umar aja. Di zaman Islam sudah. Nah itu jadi pertanyaan gitu. Nah ini satu sisi. Tapi sisi yang lain benar juga alasan bahwa siksa itu hanya muncul setelah orang tidak mengamalkan Islam. Gitu kan? Nah jadi seperti itu. Guru saya kemudian Ad-Dadu Asy-Shinqiti hafizahullah. Kata beliau begini. Ketika mentafsirkan, beliau ini pro kepada salah satunya. Terutama yang pertama. Ini pakar hadis ini. Dia ditanya tentang pilihan itu. Dia bilang saya cenderung kepada yang pertama. Kenapa?
Ceritanya pada suatu hari datang orang sahabat Nabi dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ada hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. "Ayahku di mana ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Abuka finnar." Ayahmu sekarang, ayahnya sudah meninggal. Ayahmu sekarang ini lagi di neraka. Namanya nanya, ayahnya dijawab sama Nabi. Coba jangan nanya-nanya. Nanya, apa lagi tuh? Nanya, emang nanya. Nanya. Enggak, baik. Setelah itu orang itu lunglai, sahabat ini lunglai, tahu dia ayahnya di neraka. Nabi kan keluar dia. Nabi kesian dipanggil lagi. Kemudian kata Nabi SAW, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayah kamu di neraka. Maksudnya apa? Sharing penderitaan. Ayah, bukan cuma ayahmu, ayahku juga di neraka. Baik, bagaimana kita mentafsirkan itu? Kalimat abu, ini guru saya ya, dia terjemahkan. Kalimat abu di dalam Al-Quran dan di dalam istilah Arab dipakai merujuk kepada nama yang sama tapi tokoh yang berbeda. Abu itu bisa ayah kandung, bisa paman. Nah, gitu. Sebagaimana seorang ayah yang seseorang laki-laki yang punya anak dan punya anak-anaknya itu cucu, dia juga memanggilnya dengan panggilan anak. Misalnya, pada suatu hari Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang Al-Hasan. Kata Nabi apa? Anakku ini akan mendamaikan dua kubu yang berseteru dari kalangan kaum muslimin. Itu cucu dipanggil ibni. Kata guru saya tadi, demikian juga dengan lafaz ab. Kadang-kadang dipakai sebagai ayah kandung, kadang-kadang dipakai sebagai paman atau keluarga. Kalau paman clear sudah. Paman Nabi kan nggak semuanya masuk Islam. Abu Jahal di neraka. Itu dia, yang itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi ini masalah khilafiyah ya, terkait dengan masalah itu. Nah, kalau kita bisa sebut ini tambahan lagi masalah furu'iyah dalam masalah akidah. Ada. Ya lagi, ibu-ibu lah sekarang, ibu-ibu. Lupa saya gimana tadi surat tadi. Nah, lau kanu ya'lamun. Iya, itu kan dalam artian ini ayat itu tafsirnya begini. Ketika di dunia diajak untuk beriman, diajak untuk komitmen, diajak untuk kenal Islam, dia nggak mau. Sekarang sudah mati, alam barzakh, kamu tidak akan kembali. Kalau dikasih kesempatan balik ke dunia, niscaya mereka beriman. Tapi sudah di dalam ya nggak bisa. Itu aja penyesalan yang tiada taranya. Ya, ibu-ibu sekarang, silakan ibu-ibu. Ya, silakan. Kenapa? Mazhab Hanafi, kenapa? Wah, ini masuk ke fikih. Temanya tauhid aja. Tema akidah. Yang lain aja deh, biar kita fokus. Biar kita fokus. Ada nggak pertanyaan yang lain? Ya, silakan Bu Anita. Maaf. Ya. Ya, jadi Syekh Albani sendiri di kalangan Salafi dia disisihkan. Dia itu pernah jadi dosen di Universitas Madinah. Ini kan sentralnya Salafi. Suruh cabut. Rekomendasi siapa? Syekh Utsaimin. Karena dia anggap ini orang akidahnya masalah. Satu,
Yang kedua dianggap, ini catatan buat Albani, di kalangan Salafi sendiri. Jadi akidahnya bermasalah, bukan akidah Salafi. Ini Salafi sendiri kelahi sama mereka. Yang kedua kata mereka, hadis-hadis yang didoifkan hadis mutu dia dalam mendoifkan hadis itu juga masalah. Sebagaimana mutu dia dalam mentashihkan hadis. Jadi hadis-hadis yang dianggap sahih di tempat lain dibenarkannya. Hadis-hadis yang disalahkannya, yang ini dibenarkannya, yang ini dibenarkan, yang ini disalahkan. Jadi kacau. Bagaimana mungkin dia jadi pengajar ilmu rujukan dalam bidang hadis? Apa kata Utsaimin? Jadi kan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa saya ada balihonya, saya tetap simpan. Biar kalau ada yang nanya saya enak menunjukkan. Ini bukan main-main itu. Kata Syekh Utsaimin apa? Ketika menerjemahkan Allah beristiwa, dia bilang begini, Allah istaqor. Istaqor itu apa? Berada, berdiam. Secara zat di sana. Masalah ini gimana ya? Berada, berdiam. Masalah ini akidah ini. Kan itu ruang itu. Nggak bisa diterjemahkan begitu. Syekh Albani nggak setuju. Dia bilang apa? Siapa yang bilang bahwa istawa itu artinya istaqor? Nggak boleh kata dia. Marahlah yang ini. Dari situ dia menuduh bahwa Syekh Albani adalah Jahmiyah. Jahmiyah itu aliran sendiri. Keluar lagi, pecahan lagi sendiri. Gitu dia. Jadi ini banyak lagi pecahannya, Bapak Ibu. Jangan sangka satu ya. Ini pecah sana, pecah. Itu berangkat dari muda mengkafir dan muncullah sejarah terulang. Dan mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang baru kita mulai ini. Sekarang banyak sudah di Kalimantan Barat. Ada Ustadz Lukman. Di Kaltim ada Ustadz siapa itu di Samarinda. Di Riau yang paling ramai. Kemudian di Jawa itu juga orang sudah mulai menghidupkan lagi kajian-kajian fikih mazhab Syafi'i setelah dulunya hilang. Kemudian kajian-kajian tentang akidah Ahlussunnah yang betul dan lurus karena republik ini diwariskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak mau mendadak tiba-tiba dirampas. Loh, kenapa jadi cara berislam kita aneh gitu ya? Semua ulama Indonesia ini Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau ada yang aneh-aneh, nah itu sebenarnya kita perlu mencurigai ini bukan dari kalangan Ahlussunnah. Kalaupun mengklaim sebagai sama-sama Ahlussunnah, itu urusan Anda. Yang kita lebih pentingkan adalah tunjukkan mana doktrin Anda. Baru setelah itu kita mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ulama di Solo dia bilang apa? Istilah Ahlussunnah itu kayak barang dagangan. Saya pakai Ahlussunnah, itu juga pakai Ahlussunnah katanya. Ya nggak apa-apa, yang penting tunjukkan bagaimana akidah kamu. Kalau sudah betul, kita terima Anda sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, mudah-mudahan kuliah duha hari ini memberikan manfaat yang banyak untuk kita dan mudah-mudahan puasa, sholat, tarawih, zakat kita nanti akan menjadi timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.